Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 027. Begini Al, soal laporan papa yang kamu minta dilanjut waktu itu, besok adalah jadwal sidang Felix. Jelas Tuan Butama. Papa sudah memberikan bukti terkait laporan kita ke pengacara papa, tapi kamu tahu sendiri Felix itu orang licik. Kita akan sulit menghadapi dia kalau menggunakan hukum, kita hanya bisa mengikuti peraturan yang ada, lanjut Tuan Butama. Al ngerti Pak, tapi papa tahu sendiri kejahatan Felix itu banyak, balas Algaskar. Iya papa juga tahu, tapi kita tidak ada bukti. Kita terlalu cepat melaporkan dan tidak ada kesempatan untuk mencari semua kejahatan yang pernah Felix lakukan. Papa tenang aja soal itu, Rahmi punya bukti kejahatan Felix, ujar Algaskar. Rahmi, ulang Tuan Butama tidak yakin. Iya Pak, itu kenapa Rahmi meminta tolong sama kita untuk melaporkan Felix, karena dia bisa mendapatkan informasi tentang kejahatan yang Felix lakukan, jelas Algaskar kepada sang papa. Kalau begitu ajak Rahmi bertemu pengacara papa, usul Tuan Butama. Kapan pengacara papa bisa ketemu? Tanya Algaskar. Kapan Rahmi ada waktu? Paling lambat nanti malam, jawab Tuan Butama. Kalau soal Rahmi, Algaskar bisa jemput Pak. Papa atur waktu saja dan konsultasi sama pengacara papa. Kapan dia bisa datang? Sebaiknya kalian bertemu di luar, takutnya di rumah ada yang pantau. Iya Pak, Al hubungi Rahmi dulu, lalu Algaskar keluar dari ruangan sang papa dan kembali ke kamarnya. Setelah sampai di kamar Algaskar langsung menghubungi Rahmi. Tanpa menunggu lama, Rahmi langsung mengangkat teleponnya. Halo, jawab Rahmi setelah mengangkatnya. Pengacara papa gue mau ketemu sama lo, ujar Algaskar langsung. Pengacara? Buat apa? Tanya Rahmi bingung. Ini soal laporan Felix, besok jadwal Felix di sidang. Dan papa minta semua informasi kejahatan Felix, jelas Algaskar. Oke, kapan bisa ketemu? Tanya Rahmi. Nanti gue jemput, lo jangan bawa motor dulu. Lo pasti dimata-matai, oke. Sambungan dimatikan, kini Rahmi mengumpulkan semua bukti kejahatan Felix dalam satu file. Agar nanti dia bisa memberikan ke pengacara Tuan Butama, Rahmi tidak akan berurusan dengan sidang Felix. Dia akan ambil kesempatan untuk semakin menekan mental Sally dan memperburuk rumah tangga Sonia dengan sang ayah. Setelah semua selesai, Rahmi bersiap-siap. Walaupun Rahmi sebenarnya agak keberatan dijemput Algaskar, karena dia sudah terbiasa melakukan apapun sendiri, tapi Rahmi akan tahan dulu karena apa yang dikatakan Algaskar benar, dia harus lebih berhati-hati, sebelum Rahmi bisa lumpuhkan Felix dia tidak ingin gegabah. Pukul 7 Algaskar sudah menjemput Rahmi. Kini mobilnya sudah terparkir di depan rumah Rahmi. Lo pakai mobil? Iya. Kenapa? Resikonya lebih kecil untuk ketahuan kalau pakai mobil, jelas Algaskar. Rahmi hanya mengangguk saja lalu masuk ke dalam mobil dan mereka melaju pergi dari sana menuju tempat pertemuan. Papa lo nggak ikut? Tanya Rahmi setelah tadi hening di dalam mobil. Enggak, yang urusin semuanya kan pengacara, jawab datar khas Algaskar. Oh, singkat Rahmi kemudian hening kembali sampai mereka tiba di sebuah restoran mewah. Al, kenapa harus restoran mewah kayak gini? Ini terlalu mewah menurutnya hanya untuk sekedar pertemuan biasa. Di sini ada private room, yang kita obrolin cukup penting dan rahasia, jelas Algaskar. Entah kenapa Algaskar lebih mudah menjelaskan sesuatu kepada Rahmi, sedangkan dengan teman-temannya pasti akan singkat atau bahkan malas menjelaskan. Rahmi hanya mengangguk saja dia tidak permasalahkan hal itu, lalu mereka masuk dan langsung ke ruangan yang sudah reservasi sebelumnya. Di sana sudah ada seorang pengacara yang menunggu mereka.
Selamat malam Tuan Muda dan Nona, sapa pengacara itu yang bernama Pak Bambang. Malam, jawab Rahmi dan Algaskar bersamaan dengan nada datar. Pak Bambang sang pengacara cukup kikuk menghadapi sikap dingin dua anak muda di hadapannya. Terlebih pada Rahmi. Kalau Algaskar dia memang sudah hafal betul sikap anak tuannya itu, tapi dengan Rahmi, dia tidak menyangkan karena melihat dari wajahnya Rahmi anak yang polos dan lemah lembut, tapi nyatanya tidak jauh dari sang tuan muda. Deheman Algaskar melihat sang pengacara sang papa hanya diam sambil memperhatikan Rahmi. Iya maaf, silahkan duduk Tuan Muda dan Nona, persilahkan Pak Bambang, dia gugup karena kepergok sang Tuan Muda. Jadi, kita mulai saja, putus Algaskar, dan diangguki Pak Bambang. Jadi bagaimana? Bukti apa yang bisa Anda berikan untuk melawan Felix Nona? Tanya. Pak Bambang memulai. Rahmi, singkat Rahmi. Nona Rahmi. Di dalam flash disk ini ada beberapa bukti kejahatan Felix. Di luar negeri Felix pernah jadi buronan kepolisian karena melakukan transaksi ilegal penjualan senjata dan obat-obat terlarang. Dia juga pernah memperkosa salah satu anak rekan bisnisnya. Felix korupsi uang perusahaan dan dilaporkan. Karena tidak terima dilaporkan, Felix balas dendam dengan memperkosa anaknya. Jelas Rahmi menjelaskan kejahatan apa saja yang dilakukan Felix. Karena menjadi buronan di sana, dia kembali ke sini. Dan dia melanjutkan pekerjaannya sebagai mengedar obat-obatan terlarang. Hanya itu untuk senjata, tidak. Pak, apa laporan ini bisa digunakan untuk menekan Felix? Lanjut Rahmi, yang didengar oleh pengacara dan Algaskar. Bisa Nona, ini bisa jadi pertimbangan negara untuk menerima kembali Felix yang notabene melarikan diri dari buronan dan bersembunyi di sini. Jelas sang pengacara. Pak, ujar Rahmi, sedikit ragu untuk menyampaikan kalau sampai ini diketahui Felix, maka dia mungkin semakin diincar. Iya. Begini, saya ada laporan pribadi untuk Felix tapi, saya mau ini menjadi laporan akhir jika diperlukan. Kalau laporan sebelumnya sudah bisa mengalahkan Felix, laporan saya ini tidak perlu diajukan. Laporan apa itu? Tanya sang pengacara. Begini, sebenarnya ini bukan hanya dilakukan oleh Felix tapi ada orang yang menjadi partnernya. Rahmi sedikit ragu untuk menceritakan masalah keluarganya kepada orang lain, tapi dengan begini dia bisa mempertahankan haknya. Algaskar yang melihat keraguan Rahmi berusaha menenangkan. Lo nggak perlu takut, gue bakal bantuin lo, Rahmi kemudian mengangguk. Begini ibu tiri saya bekerja sama dengan Felix untuk merebut perusahaan yang dikelola ayah saya. Felix sudah melakukan beberapa kali penggelapan dana, dan itu dilakukan bersama dengan ibu tiri saya. Rahmi mulai menjelaskan. Ayah Anda tidak tahu? Tanya pengacara mulai mencatat laporan yang Rahmi katakan. Ayah saya terlalu percaya dengan istrinya itu, sebenarnya saya tidak peduli kalau mereka memang mau melakukan itu. Tapi setelah saya cari tahu dulu, perusahaan itu bukan milik ayah saya. Dan dana yang mereka ambil sudah banyak. Kalau bukan milik ayah Anda lalu milik siapa? Tanya pengacara itu lagi. Rahmi diam cukup lama, dia tidak berani menyebut nama sang ibu yang sudah terlupakan cukup lama. Nona Rahmi, tegur Pak Bambang melihat Rahmi hanya diam. Algaskar melihat tidak ada respon dari Rahmi langsung memegang tangan Rahmi. Rahmi yang merasakan sentuhan itu langsung tersadar. Ada apa? Tanya Algaskar melihat Rahmi hanya diam saja. Nggak apa-apa, jawab Rahmi. Kalau lo nggak siap buat cerita nggak usah, ujar Algaskar. Gue nggak apa-apa, gue memang udah bertekad buat ungkapin semua kejahatan mereka. Rahmi kemudian bersiap untuk melanjutkan.
Jadi Nona Rahmi, siapa sebenarnya pemilik perusahaan yang ayah Anda kelola? Tanya Pak Bambang lagi. Perusahaan itu milik ibu saya, tidak. Perusahaan itu memang milik ayah saya awalnya, tapi perusahaan itu sudah bangkrut, lalu yang membangun dan menjalankan kembali adalah ibu saya. Dan setelah ibu saya meninggal baru diambil alih oleh ayah saya. Tapi nama pemilik perusahaan itu tetap nama ibu saya, jelas Rahmi. Di mana berkas kepemilikan perusahaan itu? Berkasnya disembunyikan oleh ayah saya, jawab Rahmi. Siapa nama pemilik perusahaan itu? Tanya Pak Bambang. Namanya, Rahmi jadi gugup ingin mengatakan yang sebenarnya. Iya, siapa? Tanya pengacara itu lagi. Rahmi menghela nafas panjang sebelum menyebutkan nama sang ibu. Amira Sita Adisurya, sebuah Rahmi cepat dan tegas. Dek. Algaskar mematung mendengar nama yang disebutkan oleh Rahmi. Nama itu sama dengan nama sahabat sang mama. Baik, semua penjelasan Anda sudah saya catat. Anda bisa mencari berkas kepemilikan asli perusahaan. Ujar sang pengacara membereskan berkasnya lalu pamit. Kalau begitu saya pamit dulu, semua bukti ini akan saya serahkan ke pengadilan besok. Sang pengacara keluar dari ruangan itu, menyisakan keheningan. Algaskar yang berusaha mencerna apa yang Rahmi katakan tadi, dan Rahmi yang sedikit lega sudah mengatakan semuanya dan juga sedikit takut. Ini pertama kalinya orang lain tahu masalah keluarga Rahmi yang sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi? Mau nanti atau sekarang Rahmi akan tetap menceritakan semuanya kepada orang. Algaskar, panggil Rahmi. Melihat Algaskar hanya bengong sedari tadi, bahkan saat Pak Bambang sudah keluar. Iya. Linglung Algaskar. Lo kenapa? Tanya Rahmi. Nggak apa-apa, lo udah mau pulang? Tanya Algaskar setelah berhasil menguasai dirinya. Iya, pulang aja, udah malam, jawab Rahmi. Ya udah, gue anterin. Lalu mereka keluar dari restoran itu dan pulang. Di dalam mobil kembali hening, Algaskar yang sibuk dengan pikirannya, dan Rahmi yang memang malas mengobrol. 30 menit perjalanan mereka sampai di depan rumah Rahmi. Rahmi turun dari mobil diikuti oleh Algaskar. Rahmi, panggil Algaskar membuat Rahmi berbalik. Iya, sahut Rahmi. Apa benar Rahmi anak teman mama itu? Tapi apa yang terjadi? Kenapa keadaan Rahmi jadi kayak gini? Kenapa dia jalanin hidup sekeras ini? Menghadapi orang-orang jahat seperti Felix sendirian, sesulit apa kehidupan yang lo jalani Rahmi? Guman Algaskar dalam hati, dia semakin penasaran dengan kehidupan yang Rahmi jalani. Dan satu fakta itu benar-benar membuat Algaskar kaget. Jika benar Rahmi anak teman mamanya, apa yang harus Algaskar lakukan? Kenapa? Tanya Rahmi melihat hanya diam saja. Panggil Rahmi membuat Algaskar tersadar dan melihat Rahmi. Kenapa? Ulang Rahmi. Tanpa menjawab, Algaskar langsung menarik Rahmi dalam pelukannya. Grab, panggil Rahmi terbata. Dia kaget mendapat pelukan tiba-tiba dari Algaskar. Mendengar suara Rahmi, Algaskar kemudian melepaskan pelukannya dan memegang kedua bahu Rahmi. Gue bakal bantuin apapun yang lo butuhkan, kalimat pertama yang Algaskar ucapkan setelah lama terdiam. Kaget Rahmi, dia berusaha mencerna apa yang Algaskar ucapkan. Sedangkan Algaskar tersadar dia terlalu agresif membuat Rahmi pasti bingung dengan kelakuannya, tapi Algaskar tidak merasa menyesal. Nggak apa-apa, gue balik dulu. Lo masuk gih, kalau ada apa-apa hubungin gue. Lalu Algaskar berbalik kembali ke dalam mobilnya dan pergi dari sana, meninggalkan Rahmi yang mematung. Algaskar kenapa sih? Aneh banget. Bingung Rahmi melihat kelakuan aneh Algaskar.
Tapi tidak bisa Rahmi pungkiri pelukan Algaskar adalah pelukan terhangat setelah Kinan. Algaskar, orang kedua yang pernah memeluk Rahmi dan pelukan yang sama-sama hangat. Algaskar, jangan buat gue jadi orang lemah. Siapapun orang pasti akan lemah jika diberikan kehangatan dan perhatian, guman lirih Rahmi. Gue nggak sekuat itu Al, selama ini gue nggak pernah ngeluh karena memang nggak ada kesempatan untuk jadi lemah. Hidup gue selalu tentang kuat, seolah-olah kalau gue ngeluh sekali aja hidup gue akan berakhir di situ. Dan belum saatnya. Gue nyerah, biarin gue balas mereka sebelum gue nyerah dengan hidup gue, lirih Rahmi dalam hati. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya, sudah waktunya untuk istirahat sebelum besok adalah awal dari perjuangan Rahmi buat almarhumah ibunya. Sedangkan Algaskar kini sudah sampai di rumah, setelah memarkirkan mobilnya sembarangan dia langsung berlari masuk ke dalam mansion mewah itu dan mencari sang Mama. Mama, panggil Algaskar karena tidak menemukan sang Mama. Panggil Algaskar lagi, Algaskar berbalik mendengar orang memanggilnya. Algaskar menghampiri sang papa. Mama di mana Pah? Tanya Algaskar. Kenapa nyari Mama? Mama ada di kamar, jawab Tuan Gutama melihat Algaskar mencari sang istri dengan serius. Cari Mama dulu, kemudian Algaskar langsung pergi tanpa menunggu jawaban sang papa. Anak itu, Tuan Gutama geleng-geleng melihat kelakuan Algaskar. Tok. Mama di dalam, teriak Algaskar mengetuk pintu kamar sang Mama. Iya Al, masuk aja, balas teriak Nyonya Gutama. Algaskar langsung masuk dan mendapati sang Mama sedang membereskan pakaian di lemari. Ada apa Al? Tanya Nyonya Gutama melihat sang anak masuk ke kamarnya dengan terburu-buru. Al mau bicara sama Mama, ujar Algaskar. Kinan langsung menoleh ke arah sang anak. Menghentikan kegiatannya tadi lalu berjalan ke arah Algaskar. Bicara apa? Tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar dan masuklah Tuan Gutama, dengan muka bingung melihat anak dan istrinya sedang berbicara serius. Ada apa nih? Tanya Tuan Gutama. Mama juga nggak tahu, ini Al belum ngomong apa-apa, jawab Nyonya Gutama. Ada apa Al? Tanya Nyonya Gutama lagi. Siapa nama teman Mama yang meninggal itu? Tanya Algaskar langsung tanpa basa-basi, membuat Mama dan papanya heran. Ada apa tumben kamu nanya? Al pengen tahu jawab Algaskar. Namanya Amira, jawab Nyonya Gutama santai, dia berpikir mungkin Algaskar ingin membantunya. Nama panjangnya siapa Tanya Algaskar lagi. Kamu kenapa ingin tahu sih Al? Ujar Kinan balik bertanya, kelakuan anaknya ini cukup aneh. Jawab aja desak Algaskar. Amira Sita Adisurya, jawab sang Mama. Seketika Algaskar terdiam. Membuat kedua orang tuanya bingung. Hei Al kamu kenapa? Algaskar. Tekan sang papa membuat Algaskar langsung tersadar. Kayaknya Algaskar tahu anak Tante Amira. Celetuk Algaskar tiba-tiba membuat orang tuanya kaget, terutama sang Mama yang sudah berniat beranjak dari sana. Al kamu jangan bercanda, ujar sang Mama. Al nggak bercanda kekeh Algaskar. Coba kamu jelaskan San, kamu tahu dari mana, pinta sang papa. Tadi waktu Algaskar ketemu sama pengacara dengan Rahmi ajuin laporan pribadi soal perusahaan keluarganya untuk Felix. Kenapa ada masalah apa Rahmi dengan Felix? Tanya sang Mama. Mama tirinya Rahmi selingkuh dengan Felix, dan mereka berdua berniat untuk merebut perusahaan yang dikelola ayahnya Rahmi. Mereka sudah beberapa kali melakukan penggelapan dana, dan ayahnya Rahmi tidak tahu soal itu. Masalahnya, perusahaan itu bukan milik ayahnya Rahmi,
tapi ibunya. Dan Mama tahu siapa nama ibunya yang disebut, namanya Amira Sita Adisurya, jelas Algaskar dengan menekan nama ibunya Rahmi. Kinan syok mendengar pernyataan Algaskar.